beli 100 lot, retail 1 beli 100 lot, retail 2 beli 50 lot, retail 3 beli 150 lot, retail 4 beli 10 lot, retail 5 beli 6 lot. Rata-rata dari 5 transaksi retail itu 632 lot. Itu ininya. Cuman, sementara itu kan retail, kecil-kecil, miskin-miskin. Sementara kalau bandar beda. Bandar 1 dianggap beli 100.000 lot, bandar 2 50.000 lot, bandar 3 150.000 lot, bandar 4 10.000 lot, bandar 5 6.000 lot. Average by bandar itu 63.200 lot. Jadi orang anggap kalau di ini berarti kalau kita bagi volume frekuensi dengan volume transaksi, berarti kita tahu kalau average-nya besar-besar kayak gini, rata-rata transaksinya dari 5 transaksi 63.000 lot, berarti ini ada bandar masuk. Kalau kecil-kecil berarti retail yang masuk. Itu logika frekuensi analyzer. Jadi orang lihat transaksinya, frekuensinya, value-nya. Average-nya besar, rata-rata itu transaksinya besar per sekali transaksi, maka berarti dianggap big player. Kalau kecil berarti dianggap retail. Itu ininya, metode perhitungannya. Kami melakukan riset ini beberapa tahun yang lalu, udah lama sih ini riset yang sudah lama, kami lakukan analisa ini beberapa tahun yang lalu, setelah dicoba, dipertahankan sekitar 2 tahun, 3 tahun, kita buat sistemnya, buat analisanya, kan analisa foreign flow, cuma analisa frekuensi, lama-lama kami mutusin, nggak guna. Kita buang, sampai sekarang nggak pernah dihidupkan lagi risetnya. Nggak guna, kenapa? Menurut nggak guna, karena disclaimer-nya banyak. Pertama, metode ini hanya works kalau big player bandarnya malas memecah-mecah volume pembelian. Bandar itu bisa beli sekali 10.000, sekali 100.000, atau dia bisa beli 100.000 dibagi jadi 100, bisa. Kalau dia mau menuhin antrian, 10.000 lot dibagi jadi 100, jadi antriannya tebal, jadi orang lihat-lihat. Jadi analisa ini hanya works kalau bandarnya malas belinya sekali 100.000 lot, sekali 50.000 lot. Kalau dia pecah, dia milih pecah, udah nggak bisa. Dan analisa ini juga hanya bisa dipakai ketika retail belum banyak masuk saham itu. Karena event transaksi bandarnya besar-besar, kalau ada 10.000 retail trading saham itu juga transaksinya dibagi jadi kecil-kecil juga. Karena ini kalau 5 bandar, 5 retail, kerasa. Tapi kalau 5 bandar, retailnya 13.000, di average ya kecil juga. Dan ini, dan kalau ini juga terjadi kalau big player-nya nggak tukar-tukar barang di saham yang bersangkutan. Dia nggak tukar-tukar barang di saham yang bersangkutan, jadi dia nggak oper-operan sendiri kayak gitu. Transaksi jadi kecil karena dia oper-operan sendiri. Saya jual ke istri saya jual saya, oper-operan sendiri kecil-kecil buat naikin harga. Jadi banyak banget disclaimer-nya. Sayangnya disclaimer-nya nggak bisa kita analisa. Jadi kita nggak bisa tahu nih ciri-ciri bandar malas atau bandar hari ini lagi malas, nggak bisa. Jadi kami sih menutup analisa ini. Beberapa tahun lalu ini analisa katanya sempat ada yang menghidupkan lagi, cuma waktu itu salah satu tim kami nanya, gimana kita mau hidupin lagi nggak? Saya bilang saya udah skeptis. Menurut saya sih nggak guna, kalau dia menemukan gunanya ya silahkanlah, rezeki dia. Kami sendiri itu salah satu riset yang udah kami lakukan 6-7 tahun lalu, ditutupnya aja 6-7 tahun lalu. Udah dianalisa 2 tahun, jadi udah lama banget, dan saya pribadi nggak pernah ngerasa ada gunanya. Ya ada yang works, ada juga yang nggak works, dan nggak bisa membedakan mana yang works, mana yang nggak bisa mengerti juga kenapa di works, kenapa enggak. Kayak gitu. Metode lain yang banyak dilakukan untuk analisa bandar mortgage adalah follow the broker. Follow the broker adalah ngikutin brokernya. Broker kan banyak. Ada BNI, CIMB. Kita lihat broker yang beli paling banyak mana. Nah, tugas kita kalau follow the broker, kita harus memprediksi broker-broker yang dipakai bandar. Misalnya kalau beli Credit Suisse, oh itu pasti bandar. Beli CLSA, oh itu pasti bandar. Kayak gitu. Tips mengetahui, misalnya ini contohnya saham taksi, ketika naik
broker yang awal, misalnya ada saham baru naik, siapa yang hajar kanan itu dipakai bandar. Kayak gitu. Siapa yang hajar kanan dipakai bandar kayak gitu. Broker-broker yang ini atau broker-broker yang nggak dikenal kayak YJ, FM, FG, broker-broker yang namanya nggak dikenal tapi beli atau jual dalam jumlah besar itu pun akan dipakai bandar. Tips lainnya adalah misalnya nih broker yang melakukan pembelian signifikan di awal kenaikan harga. Pas harga mulai naik, siapa yang pertama hajar kanan? Siapa yang nerbangin yang kayak saya kasih contoh di Mior kemarin? Siapa yang nerbangin itu biasa dipakai bandar. Atau pas harga jatuh, siapa yang ngebanting besar-besaran itu brokernya bandar. Atau brokernya asing itu dipakai bandar. Broker-broker yang dikenal nggak dipakai volume itu broker yang pakai bandar. Cuma analisa ini ada kelemahan. Kelemahannya adalah bandar itu nggak mungkin pakai satu broker. Bandar akan pindah-pindah. Jadi hanya karena Pak yang naikin misalnya FGGR, YZ, dan FM, bukan berarti kalau dia profit taking, dia jualan pakai ini juga. Barang 4 broker ini bisa dipindah ke broker lain, dia jualan pakai broker lain. Dan nggak bisa dideteksi. Dia cuma oper-operan doang. Cuma dioper 4 broker lain yang jual. Jadi bandar bisa ngumpulin pakai 3 broker, ABC, dijual ke DEF. Distribusinya ke retail lagi pakai 3 broker lagi. Jadi follow the broker itu nggak works kalau Anda menganalisa satu broker. Itu sebabnya metode lain adalah metode selective broker. Jadi kalau Anda ngikutin satu, saya udah nyoba, saya yakin kalau Anda mau coba silahkan, saya yakin dalam jangka panjang Anda akan stres sendiri, akan rugi sendiri. Mungkin 1-2 kali sukses, cuman Anda coba 20 kali, saya yakin Anda akan stres sendiri dan merasa nggak ada gunanya kalau Anda ngikutin satu broker. Kalau Anda ngikutin satu broker, menurut saya nggak ada gunanya. Ngikutin CS doang, karena CS yang beli, nggak ada gunanya. Barang di CS bisa dipindah ke yang lain. Kayak gitu. Jadi, kalaupun Anda mau follow the broker, Anda harus milih brokernya. Jadi, misalnya Anda pilih 10 broker yang paling sering dipakai bandar, pakai cara ngitung tadi. OD, SM, MS, XA, dan lain-lain. Anda pilih 10 broker, dan 10-10-nya Anda hitung tiap hari. OD beli berapa, MS beli berapa, SM beli berapa, kalau XA jual berapa, YB jual berapa, Anda hitung 10 broker. Jadi, kalaupun dia pindah-pindah, broker A, ini C, ini D, A, C, dan D, tiga-tiganya Anda ukur, Anda hitung. Mau dia beli, mau dia jual, Anda ukur. Setelah Anda hitung, ini misalnya 10 broker yang dipakai bandar, idealnya 20, 10 broker yang dipakai bandar, dihitung, ketemu angka, angkanya itulah yang kita catat, akhirnya jadi grafik kayak gini. Analisa yang kami sebut inventory analysis. Ini grafik, jadi 10 broker yang dipakai bandar, misalnya, setiap hari Anda hitung. Di transaksi ini apa aja nih, OD beli, MS jual, SM beli, pakai itu, Anda lihat ke belakang, terus Anda analisa. Analisa ini kami pakai juga dalam waktu lama, kami belajar banyak dari analisa ini, cuma analisa ini punya satu kelemahan juga. Bagus sih bagus, cuma repotnya setengah mati kan. Mungkin ngitung OD beli berapa, MS beli berapa, sekali sehari enak. Tapi kalau Anda ngitung 100 hari kan mabok. Dan kalau kayak gini, sampai ada grafik kayak gini di total, transaksinya ini bisa ratusan hari. Ngitungnya setengah mati susahnya. Ini analisa ini kami pakai di awal, kami jadikan pembelajaran. Sekarang kami merasa ya udah deh, kita udah cukup belajar, cukup ini, udah kita stop juga. Kayak gitu. Itu analisa selective broker. Silakan kalau ada yang mau ditanya bisa disimpan dulu atau ditanya after chapter ini ada sesi tanya jawab juga. Analisa terakhir, analisa lain yang tadi sebagian saya buang. Inventorian tape reading saya udah buang karena malas, walaupun works, yes. Kalau Anda mau disiplin di satu saham, perhatiin, atau di satu grup, Anda lebih mungkin, Anda akan lama-lama, Anda perhatiin transaksinya, gayanya Anda works.
Frekuensi analisis kami pernah nyoba lama, nggak pernah works bagi kami buang. Follow the broker, ikutin broker yang dipakai bandar, tadi udah dijelaskan gimana ngikutin brokernya, tapi nggak bisa satu. Minimum 10 broker yang Anda hitung, Anda catat transaksinya tiap hari, kalau dia jual 2.845 lot Anda catat, jualan 43414 Anda catat, terus Anda catat, sampai berbentuk grafik seperti ini. Seperti itu. Terus analisa lain adalah analisa foreign flow. Analisa foreign flow mirip sama analisa selective broker. Cuma bedanya kalau selective broker kita milih broker yang dipakai bandar. Kalau foreign flow kita milih asing. Kita mendeteksi pergerakan asing. Kenapa kita deteksi pergerakan asing? Karena ini data KSE di Februari 2020, itu asing itu 52% dari nilai saham beredar di Indonesia. 52% asing. Sekarang 50%, mungkin bulan Mei ini. Bulan Juni, bulan Mei kemarin 50%. Jadi setengah pemilik saham di bursa kita itu asing. Berarti 50-50 dong sama kuat, tunggu dulu. Ini data per akhir 2019. Jumlah investor individual, total investor di Indonesia ada 11.101,1 juta orang dan institusi. Ini dibagi lokal dan asing, institusi dan individual. Individualnya 98%. Jadi investor lokal, individual saya, Anda itu harusnya masuk lokal dan individual. Orang lokal dan investor individual itu 98%. Ini retail. Ada institusi lokal, reksadana, dana pensiun, institusi keuangan, dan lain-lain itu 0,7%. Di akhir 2019 cuma ada 0,7%, cuma ada 7.000. Total di ini, investor lokal di Indonesia ada 99%-an hampir. Investor asing ada 0,7% institusi, 8191, ada 6146 asing individual, ini biasanya asing, ini titipan. Orang asing yang dipakai bandar lokal, anggaplah ini di remove, tinggal 0,7. Jadi Anda bayangkan 8.191 institusi menguasai 50% dari IHSG. Jadi ada istilah-istilah elite 1%, ya elite 1% itu ini. 1% orang menguasai sama dengan sisanya semua. 99%. Elite 1% itu ini. Elite 1% mereka, kapanpun mereka mau jual besar-besaran, IHSG jatuh. Kapanpun mereka mau beli besar-besaran, IHSG naik. Nah, sama kayak bid offer kan, ditentukan sama elite 1%, itu kalau IHSG. Nah, jadi kalau milih saham, salah satu yang bisa dipertimbangkan adalah proporsi kepemilikan asingnya. Jadi sahamnya misalnya saham BCA di Juni 2020 itu kepemilikan asingnya 79,78%. Saham Telkom 73,83, saham BRI 78,05. Ini di Juni 2020. Ini udah turun karena asing banyak jualan kan. Unilever itu 53,31. Ini dibanding Januari, ini Juni, ini before COVID, ini after COVID, asing banyak jualan. Ini peta kepemilikan. Dan asing memang porsinya jualan. Ini kepemilikan asing lainnya juga jualan. Seperti itu. Pegas udah jualan 11% dari Januari sampai Juni, dan lain-lain. Ini tabelnya. Ini juga asing. Oke. Jadi itu. Jadi apa itu analisa foreign flow? Karena memang kenapa IHSG dikendalikan asing? Karena saham-saham besar dikuasai asing semua. Jadi mereka yang paling punya banyak saham, mereka yang bisa ngebanting. Mereka juga punya banyak duit. Mereka bisa naikin harga kapanpun mereka mau. Mau lagi rusuh, mau enggak. Mau lagi COVID, mau enggak. Bebas. Mau presiden